Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Video kali ini saya ingin membantah perkataan orang yang berkata bahwa Hadramut itu bukanlah Yaman, tapi Hadramut itu sebuah wilayah yang terpisah dengan Yaman. Ini tentu saja perkataan yang salah dan ngawur, ya. Dia menggunakan sumber dari masdar-masdar, ya, yang mereka punya rasa rasisme. Jadi ini tidak adil dalam menghakimi sesuatu. Nah, karena saya paham tentang bangsa Arab dan saya sempat berkumpul dengan beberapa qabail-qabail di Arab, sampai sekarang mereka ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang kita orang Yaman, ada yang bilang saya bukan orang Yaman. Nah, di sini saya mengambil dari akar sejarah dan kebiasaan orang Arab itu sendiri. Ada yang menafsirkan bahwa peta Yaman itu seperti ini. Ini adalah peta politik, ya, pembagian secara politik, ya, dan juga diakui secara internasional bahwa Yamannya itu ya ini. Ya, dulu kan Yaman Utara dan Selatan. Hadramut dulu disebut Yaman Selatan juga, ya. Nah, sekarang begini. Apakah peta ini adalah Yaman yang hakiki? Ya, kita lihat peta yang sebelah. Jadi orang penduduk Mekah sama Taif, kalau mereka mau ke arah selatan, mereka menyebutnya kita ke arah Yaman, ya. Ila Yaman. Kalau mereka ke utara, mereka ngomong kita ke Syam, arah Syam, ya. Nah, namun secara geografis Yaman adalah sebelah selatan jazirah Arab, ya. Sebelah selatan atau pucuknya jazirah Arab itu mana? Ada Aden, ya. Kemudian ada Maifa'ah, Mukalla, Salalah sampai Oman sini. Inilah selatan jazirah Arab. Kemudian Syam, di mana Syam? Syam adalah bagian utara. Daima, Tabuk sampai Damaskus, Baitul Maqdis itu termasuk Syam. Bagian utara paling pucuk jazirah Arab. Makanya disebut Syam, Ahlus Syam, ya. Kemudian Ahlul Yaman karena sudah paling selatan. Setelah itu laut, ya. Ya. Nah, di sini ada huruf al-khali, kemudian lalu apa dalil Anda mengatakan bahwa mereka ini termasuk Yaman? Pertama, karena penduduk Najran, Jaras, dan sejenisnya itu budayanya sama dengan budaya orang San'a. Orang San'a punya kebudayaan mirip dengan orang Aden. Ya, begitupun penduduk Mukalla. Salalah juga punya budaya yang mirip dengan Yaman. Penduduk Oman punya budaya yang mirip dengan orang Yaman. Suku-suku di Uni Emirat Arab itu hampir separuh lebihnya dari Yaman, dari daerah Al-Mahara. Ya. Badui-badui yang ada di Rub' al-Khali itu rata-rata mereka dari penduduk Yaman. Seperti itu. Nah, inilah peta Yaman yang sebenarnya. Kalau dilihat secara geografis, pengetahuannya orang Arab terdahulu. Namun kalau penafsirannya secara politik, ya segini, ya segini peta Yaman. Kemudian ada tampilan peta seperti ini. Ini peta penyebaran suku-suku Yaman ke Syam, Azad, ya, Habasyah, kemudian Sudan, ya. Di Sudan ada orang Arab, di Mesir juga ada Arab, di Taibah juga ada Arab, di Somal juga ada Arab dari Yaman. Di Persia bahkan ada qabail dari Yaman juga. Kemudian ini peta kuno, ya. Peta kuno di sini ini dikarang oleh orang-orang Eropa, ya. Jadi ketika mereka ingin berdagang dengan bangsa Yaman,
mereka membuat peta ini menyebut Yaman itu sebagai Arabic Hereus, artinya Arabia As-Sa'idah, bangsa Arab yang bahagia. Yang dimaksud adalah bangsa Yaman, ya, dari daerah Jizan, ya, kemudian daerah Abha dan sampai Aden, kemudian melewati Hadramut. Di sini ada Seger. Seger itu maksudnya kabilah dari Mahara, kemudian sampai wilayah Mahara ini mendekati Oman, ya. Ini disebut Arabia As-Sa'idah. Ini peta lama, ya. Ini peta lama, ya. Ini Yaman kok secara kabilah, ini Yaman secara politik. Jadi Hadramut itu masuk ke Yaman. Hanya saja mereka berbeda secara ada kesamaan budaya, kemiripan-kemiripan. Mereka semua berbahasa Arab, tapi mereka juga punya bahasa daerahnya masing-masing. Hadramut punya lahjah sendiri, dialek sendiri. Mahara punya bahasa dialek sendiri. Syabuah juga gitu. Dan ya, tapi secara pakaian mereka hampir mirip semua, ya. Mereka hampir mirip semua. Artinya ada sumber satu, ya, ada sumber satu dari Qahtan, ya. Mereka bersumber dari kabilah Qahtaniyah. Sekian, semoga bermanfaat supaya tidak terjadi kebingungan dan kengawuran lagi. Orang yang nggak pernah ke Arab dan tidak lama mempelajari sejarah Arab, dia hanya membuat kesimpulan yang serba praktis, ya. Sekian, semoga bermanfaat.